Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Aku ini jangan takut. Renungan oleh Romo Lamtarida Simbolon Okarm. Setelah mengalami kesuksesan besar dalam memberi makan 5.000 orang, para murid mengalami kegoncangan yang amat dahsyat. Mereka hampir ditenggelamkan oleh angin sakal. Iman mereka masih dangkal. Hidup bersama Yesus sekian lama dan sering melihat mukjizatnya tidak menjamin mengenal Yesus. Buktinya, Yesus dikira hantu. Ini adalah pengalaman kita. Kadang kita puas dan gembira menyaksikan kesuksesan terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kesulitan datang, kadang kita susah melihat kehadiran Tuhan itu. Kadang hantu-hantu itu, entah yang mewujud dalam bentuk kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, keputusasaan, dan sebagainya, begitu menghantui kita. Sehingga Yesus yang hadir untuk menolong kita pun, kita anggap hantu. Yesus harus meyakinkan mereka bahwa benar, Dia sendirilah yang datang itu. Yesus harus mengeluarkan jurus kuncinya dengan berkata, "Aku ini, jangan takut." Kata-kata "aku ini" adalah kata-kata Yahweh, atau Tuhan sendiri ketika Dia menyatakan dirinya kepada Musa. Dalam tradisi Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi sangat hafal bahwa hanya Yahweh atau Tuhan sendirilah yang mengucap kata-kata ini. Maka ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata itu, para murid yang sangat menghayati tradisi Perjanjian Lama itu langsung mengerti bahwa Yesus ini bukanlah orang sembarangan. Dia ini Tuhan. Dia yang selalu menyertai. Kita membutuhkan suatu pengingat akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana orang Yahudi memiliki "aku ini" sebagai pengingat akan kehadiran Allah. Pengingat akan kehadiran Yesus ini bisa berupa kata-kata Yesus yang sungguh membekas dalam hati dan hidup kita, atau bisa juga berupa ayat emas kitab suci yang sangat penting dalam hidup kita. Misalnya, kata-kata Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Ayat yang sungguh-sungguh emas, kalau dihayati dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi pengingat akan kehadiran Tuhan Yesus bagi kita, meski kita mengalami goncangan dan kesulitan yang sangat besar. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini.
Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.